Christian Cifu dan Inter Milan dikabarkan segera memperbarui kontrak yang saat ini masih berlaku. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kesepakatan final antara kedua pihak baru akan dicapai setelah gelar Scudetto benar-benar dipastikan secara matematis. Saat ini, Inter memimpin klasemen dengan keunggulan 9 poin dari peringkat kedua, dengan 6 pertandingan tersisa hingga akhir musim. Pencapaian ini terjadi pada musim debut Cifu sebagai pelatih tim, setelah sebelumnya menghadapi keraguan di awal musim. Skeptisisme tersebut juga dipengaruhi oleh hasil musim lalu, ketika tim gagal meraih gelar. Pembahasan detail kontrak baru akan dilakukan setelah kepastian gelar diraih, meskipun kerangka kesepakatan sebenarnya telah ada. Baik pihak pelatih maupun manajemen sepakat untuk tidak memperdalam pembicaraan sebelum target utama tercapai. Dalam kontrak baru nanti, Cifu akan mendapatkan peningkatan gaji yang signifikan dibandingkan saat ini, yang bernilai 2,5 juta euro bersih per musim. Pelatih asal Rumania tersebut berpotensi menerima hingga 2 kali lipat, menjadikannya salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di Italia. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih berada di bawah pendapatan Antonio Conte, yang mencapai 9 juta euro per musim ditambah bonus. Namun, angka itu sejalan dengan pendapatan Massimiliano Allegri dan Gianpiero Gasperini yang masing-masing memperoleh sekitar 5,5 juta euro bersih per tahun. Untuk durasi kontrak, kesepakatan diperkirakan akan berlaku hingga tahun 2028 dengan opsi perpanjangan tambahan, berupa kontrak 2 tahun disertai opsi berdasarkan kondisi tertentu. Selain itu, peran Cifu dalam menentukan kebijakan transfer pemain juga akan meningkat. Ia akan menjadi pusat proyek tim dengan aktivitas transfer yang disesuaikan dengan kebutuhan dan visinya sebagai pelatih. Pembahasan mengenai bursa transfer Inter Milan terus berlanjut dengan fokus pada sektor pertahanan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Tarik Muharemovic menjadi salah satu target utama yang sedang diupayakan secara serius, dengan langkah pendekatan yang telah dilakukan sejak lama kepada pemain dan klubnya, Sassuolo. Namun, Muharemovic bukan satu-satunya nama dalam daftar incaran. Inter juga mempertimbangkan Giovanni Leoni dan Umar Solet sebagai opsi tambahan untuk memperkuat lini belakang. Minat terhadap Leoni cukup besar, terutama karena keinginan untuk menghidupkan kembali karir bek muda asal Italia tersebut. Ia hampir sepanjang musim harus absen akibat cedera ligamen lutut serius yang dialaminya di awal karirnya bersama Liverpool. Cedera tersebut membuatnya belum sempat menunjukkan potensinya, dan kini ia fokus untuk kembali bangkit setelah pulih. Pelatih Christian Cifu diketahui memiliki hubungan baik dengan Leoni, setelah sebelumnya melatih dan memberikan kepercayaan penuh kepadanya saat masih di Parma. Ia hampir selalu dimainkan dalam periode tersebut. Cifu pun terbuka untuk kembali bekerja sama, meski prosesnya bergantung pada kesepakatan dengan Liverpool, yang belum tentu bersedia melepas sang pemain, bahkan untuk sementara. Sementara itu, upaya untuk mendatangkan Umar Solet dinilai lebih sulit. Bek Udinese tersebut memiliki nilai transfer sekitar 30 juta euro, seiring dengan performa yang ditunjukkannya. Selain itu, Solet saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Udine terkait dugaan kasus kekerasan seksual. Dalam beberapa pekan ke depan, diharapkan akan ada perkembangan, termasuk kemungkinan penghentian kasus yang dapat mempermudah peluang transfernya ke klub lain. Penunjukan wasit untuk pekan ke-34 Serie A telah diumumkan, dengan rangkaian pertandingan yang akan berlangsung mulai Jumat hingga Senin. Pada laga yang digelar Sabtu, Inter Milan asuhan Christian Cifu akan menjamu Cagliari yang dilatih Fabio Pisacane. Pertandingan tersebut akan dipimpin oleh Matteo Marchetti dari seksi Ostialido. Ia akan dibantu oleh asisten wasit Rossi dan Cavallina, sementara Bonacina bertugas sebagai ofisial keempat. Untuk teknologi VAR, Francesco Meraviglia akan bertugas bersama Marco Di Bello sebagai asisten. Inter Milan menghadapi potensi kendala dalam bursa transfer menjelang musim depan terkait situasi kontrak Carlos Augusto. Bek asal Brazil tersebut saat ini masih terikat kontrak hingga 2028 dengan nilai 2,5 juta euro bersih per musim. Namun, pembicaraan perpanjangan kontrak dilaporkan mengalami kebuntuan.
Menurut laporan calciomercato.com, selain faktor peran di dalam tim yang tidak selalu menjadi pilihan utama, termasuk di bawah pelatih Christian Cifu, terdapat pula perbedaan signifikan antara tawaran klub dan permintaan pihak pemain. Manajemen Inter disebut telah mengajukan tawaran sebesar 3,2 juta euro bersih per musim, sementara pihak Carlos Augusto menginginkan sekitar 4 juta euro. Permintaan tersebut didasarkan pada keuntungan yang masih ia dapatkan dari skema Decreto Crescita yang dinilai menguntungkan bagi kondisi finansial klub. Meski terdapat selisih yang cukup besar, situasi ini masih dinilai dapat diselesaikan, salah satunya dengan menambahkan bonus yang relatif mudah dicapai dalam kontrak baru. Saat ini, Carlos Augusto memilih menunda keputusan dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Pihak Inter sebelumnya mengharapkan jawaban pada pekan pertama April, namun batas waktu tersebut telah terlewati. Keputusan sang pemain disebut tidak hanya didasarkan pada aspek finansial, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang ia rasakan di dalam tim, yang menurutnya belum memuaskan dan berdampak pada kegagalannya masuk dalam skuad tim nasional Brazil untuk Piala Dunia. Inter Milan kembali dikaitkan dengan rencana pemulangan Aleksandar Stankovic dalam pembaruan terbaru terkait strategi transfer klub. Informasi tersebut disampaikan oleh Matteo Moretto melalui kanal YouTube Fabrizio Romano. Klub Nerazzurri dikabarkan berkeinginan membawa kembali pemain muda tersebut dari klub Bruges, tempat ia kini menjadi salah satu pemain kunci dalam tim berkat performa konsisten dan kontribusinya di lapangan. Inter disebut akan mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai 23 juta euro yang telah disepakati sebelumnya dengan klub asal Belgia tersebut. Setelah proses tersebut dilakukan, langkah selanjutnya dalam karir Stankovic akan ditentukan kemudian. Nama Hector Ford muncul sebagai target baru dalam radar transfer Inter Milan. Bek kanan kelahiran 2006 tersebut merupakan produk Akademi Barcelona yang saat ini bermain untuk Elche. Ford disebut berpotensi menjadi bagian dari kesepakatan apabila Inter memutuskan untuk membuka negosiasi dengan Barcelona terkait kemungkinan transfer Alessandro Bastoni. Meski telah lama masuk dalam pantauan klub, Ford saat ini masih fokus pada proses pemulihannya setelah mengalami dislokasi bahu kiri pada Desember lalu dalam pertandingan melawan Rayo Vallecano yang juga membuatnya harus menjalani operasi. Musim panas lalu, nama Richard Rios sudah masuk dalam catatan beberapa klub Italia, termasuk Inter. Namun, seperti yang kerap terjadi, dengan memanfaatkan sikap menunggu dari pihak lain, justru klub luar Italia yang berhasil mendapatkannya, yakni Benfica. Bersama klub Portugal tersebut yang dilatih Jose Mourinho, Rios menjalani musim yang sangat positif. Ia dianggap sebagai pemain inti dan membalas kepercayaan itu dengan mencatatkan 5 gol serta 5 assist dalam 41 pertandingan. Performa tersebut cukup untuk menjadikannya sebagai salah satu pilar penting tim. Meski demikian, kemungkinan untuk masuk dalam bursa transfer tetap terbuka apabila ada tawaran besar. Menurut laporan Ojogo, Napoli, Inter, dan Roma, serta beberapa klub Inggris menunjukkan ketertarikan terhadap Rios. Bahkan, sudah ada sejumlah tawaran yang masuk, meskipun belum cukup untuk membuat manajemen Benfica merasa puas. Untuk saat ini, hanya tawaran yang benar-benar sulit ditolak yang dapat membuat Presiden Benfica, Rui Costa, mempertimbangkan kepergian pemain asal Kolombia tersebut. Hal itu mungkin terjadi setelah Piala Dunia, di mana Rios berpeluang tampil impresif dan meningkatkan nilai pasarnya, seperti yang pernah terjadi saat ia membela Palmeiras di Piala Dunia antar klub. Dengan situasi tersebut, klub-klub peminat diingatkan bahwa dibutuhkan kesabaran serta tawaran yang sangat besar untuk bisa meyakinkan Benfica melepas salah satu aset penting mereka. Denzel Dumfries, pencetak 2 gol penentu dalam kemenangan Inter atas Como, masuk dalam tim terbaik pekan ke-33 Serie A versi Fabio Caressa yang disusun melalui kanal YouTube miliknya. Caressa menyoroti pentingnya kehadiran Dumfries bagi Inter. Menurutnya, absennya pemain kunci baru terasa ketika mereka kembali bermain.
Ia menilai Dumfries memberikan dimensi berbeda dibandingkan pemain lain, bukan hanya dari sisi gol, tetapi juga dari kontribusi di lapangan, kekuatan fisik, serta kemampuannya dalam membantu penyelesaian akhir dan pertahanan. Bersama Lautaro Martinez dan Hakan Çalhanoğlu, Dumfries disebut sebagai pemain penentu bagi Inter. Ia juga menambahkan bahwa Inter sempat mengalami kesulitan ketika Lautaro absen, Dumfries belum berada dalam kondisi fisik terbaik, dan Çalhanoğlu juga tidak tersedia. Kondisi tersebut dinilai sebagai kerugian besar yang wajar berdampak pada performa tim. Masuknya Marcus Thuram dalam pembahasan juga menjadi sorotan. Caressa menyebut Thuram sempat mengalami penurunan performa akibat masalah fisik dan kurangnya ketajaman. Namun kini telah kembali menjadi pemain yang mampu mengangkat tim. Dalam laga melawan Como, pergantian pemain dinilai turut memberikan kontribusi penting. Caressa turut menyinggung pelatih Christian Cifu. Ia menilai Cifu awalnya menunjukkan kejujuran dalam konferensi pers dan terus menyampaikan pesan yang kuat, meskipun kini dinilai mulai lebih berhati-hati dalam komunikasi. Pernyataan Cifu mengenai Liga Champions disebut sebagai respons atas tekanan yang sempat sepenuhnya diarahkan kepada Inter, yang menurut Caressa memang sempat terasa dalam beberapa pertandingan sebelum akhirnya dilepaskan saat mengalahkan Roma. Lebih lanjut, Caressa mengapresiasi kualitas Cifu sebagai pelatih. Ia mengaku sempat meragukan pengalaman Cifu di level tinggi, namun menilai keraguan tersebut terjawab dengan performa yang ditunjukkan. Cifu disebut sebagai sosok cerdas, tidak mudah tertekan dan mampu membawa tim bersaing dalam perebutan Scudetto yang tidak mudah diprediksi sejak awal. Caressa juga mengangkat pertanyaan mengenai dampak jadwal padat, khususnya jika Inter harus bermain di perempat final Liga Champions. Ia menilai tim yang bermain di kompetisi ketat akan lebih sulit menjaga konsistensi di semua ajang. Ia mencontohkan penurunan performa Arsenal yang sebelumnya tampil sangat kuat. Menurutnya, menghadapi kelelahan dan tekanan dari pertandingan besar dengan sorotan luas bukanlah hal mudah. Ia menegaskan bahwa mencapai tahap akhir di semua kompetisi, apalagi memenangkannya, merupakan hal yang sangat sulit. Dan untuk itu, ia memberikan penghargaan kepada Simone Inzaghi. Matteo Marchetti ditunjuk sebagai wasit untuk pertandingan Liga antara Inter dan Cagliari. Sepanjang musim ini, Marchetti telah 2 kali memimpin pertandingan yang melibatkan tim Nerazzurri. Penugasan pertama terjadi di kompetisi Liga pada 31 Agustus lalu ketika tim asuhan Christian Cifu mengalami kekalahan di San Siro saat menghadapi Udinese. Sementara itu, penugasan kedua berlangsung di ajang Coppa Italia, tepatnya di Monza, saat Inter meraih kemenangan 2-1 atas Torino pada babak perempat final. Wasit kelahiran 1989 tersebut tercatat telah memimpin 10 pertandingan Inter sepanjang karirnya. Dari jumlah tersebut, Inter mencatatkan 8 kemenangan dan 2 kekalahan. Hari ini di Pinetina, Lautaro Martinez dan Jan Bisek menjalani latihan terpisah. Dengan kondisi tersebut, keduanya dipastikan tidak akan tersedia untuk pertandingan Inter melawan Cagliari pada Jumat malam. Untuk Lautaro Martinez, peluang pulih cepat memang sudah tertutup setelah mengalami cedera betis pekan lalu. Sementara itu, Jan Bisek sempat diharapkan bisa kembali masuk daftar pemain untuk laga dalam 2 hari ke depan. Namun demikian, bek asal Jerman tersebut masih harus menunggu. Ia berpeluang tampil pada pertandingan tengah pekan Coppa Italia melawan Como. Jika belum memungkinkan, ia akan mencoba kembali saat Torino menghadapi Inter, yang juga menjadi target kembalinya sang kapten Nerazzurri. Penilaian kondisi keduanya akan dilanjutkan pada pekan depan. Informasi ini dilaporkan oleh Sky Sport. Jurnalis Sky Sport, Gianluca Di Marzio, memperkirakan Inter akan menjalani bursa transfer yang lebih aktif dibandingkan 2 periode terakhir. Meski demikian, aktivitas tersebut tetap akan mengikuti parameter teknis dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Oaktree. Menurutnya, setelah beberapa tahun menjalani bursa transfer yang cenderung konservatif dengan perubahan terbatas pada skuad inti, musim panas mendatang bisa menjadi momen perombakan besar. Inter disedut perlu merekrut setidaknya 5 pemain untuk menyegarkan tim. Di Marzio juga menilai bahwa kebijakan klub akan tetap berfokus pada perekrutan pemain muda. Namun, ia menegaskan bahwa pemain muda yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kualitas tinggi, sesuai dengan filosofi kepemilikan saat ini.
Selain itu, ia turut memberikan penilaian terhadap kinerja Piero Ausilio dan timnya. Ia menyebut Inter sebagai klub yang bekerja dengan perencanaan matang dan identitas yang jelas. Dalam proses perekrutan pemain, Inter dinilai hanya mendatangkan pemain yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar menambah jumlah. Dengan sistem kerja yang konsisten, termasuk proses pencarian pemain yang dilakukan sepanjang tahun berdasarkan kebutuhan di setiap posisi, Inter diyakini akan kembali menjadi salah satu klub yang menonjol dalam bursa transfer dan mampu mencapai hasil yang memuaskan. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Inter dan Cagliari akan kembali bertemu pada Jumat malam di San Siro dalam laga ke-90 mereka di ajang Serie A. Dalam catatan pertemuan tersebut, Nerazzurri unggul secara keseluruhan dengan 46 kemenangan, sementara Cagliari mencatatkan 14 kemenangan dan 29 pertandingan lainnya berakhir imbang. Dari seluruh pertemuan itu, Inter telah mencetak total 157 gol, jumlah yang belum mampu dicapai oleh tim manapun dalam kompetisi tersebut. Dalam 13 pertemuan terakhir antara kedua tim, Inter menunjukkan dominasi dengan meraih 10 kemenangan dan 2 hasil imbang, serta hanya menelan 1 kekalahan yang terjadi pada musim 2018-2019. Selain itu, dalam 8 pertemuan terakhir, Nerazzurri berhasil menjaga gawang tetap tanpa kebobolan dalam 5 pertandingan dengan catatan 7 kemenangan dan 1 hasil imbang.